social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya. TV kan iklan boleh kan? Tapi TV kan jualan. Nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan? Nggak bisa. Jadi dia semacam platform digital gitu. Jadi tugasnya mempromosikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohim Benefai, NIM 171. Di sini saya akan membahas tentang pelarangan TikTok Shop yang beredar di masyarakat. Menurut pemerintah sendiri, sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2003 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Dengan disahkan regulasi ini, social e-commerce seperti TikTok Shop tidak diperbolehkan menerima uang atau melakukan jual beli, hanya diperbolehkan sebagai penawaran barang atau mengiklankan barang-barang tersebut. Bunyi dari peraturan tersebut tersendiri yaitu peraturan perdagangan melalui sistem elektronik dengan model bisnis sosial e-commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Bunyi pasal 21 ayat 3. Dikaji ulang lagi kenapa bisa kok seperti ini, atau misalkan yang di toko-toko yang offline bisa belajar untuk menuju ke online gitu loh, kan di sini kan di era digital ya, semuanya serba online. Boleh Bunda? Saya rasa bagus ya dilarang, karena Tanah Abang ini kalau nggak ada orang yang datang kan kita bingung juga kan. Kalau dari online ini kan orang enak, jadi kan di rumah udah bisa belanja, jadi nggak mau ke Tanah Abang lagi. Selanjutnya yaitu menurut pelaku usaha sendiri, yaitu pedagang dari TikTok Shop dan juga pedagang UMKM offline. Menurut pedagang TikTok Shop, penutupan TikTok Shop ini sangat disayangkan karena mereka beranggapan bahwa TikTok Shop ini juga bertujuan untuk membantu UMKM, yaitu untuk mengiklankan, mengenalkan tentang produk-produk mereka. Di sisi lain, mereka mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan tersebut dan juga meminta agar solusi yang lebih baik, seperti meminta para pengusaha UMKM offline untuk ikut serta dalam merambah ke bisnis online. Dan menurut pedagang offline sendiri, mereka sangat senang karena ketika adanya TikTok Shop ini atau e-commerce online, minat dari para konsumen untuk beli langsung ke pasar itu sangat berkurang drastis. Dan sekarang mulai merambah naik semenjak e-commerce TikTok Shop tersebut mulai ditutup atau dilarang. Lebih praktis, lebih mudah, ongkirnya juga lebih murah gitu, lebih banyak promo. Menurut aku kalau TikTok Shop itu bahkan kayak membantu UMKM buat ngenalin produknya itu lewat online dan juga harganya lebih murah. Saya ada mengutip pidato dari Pak Jokowi, saya lihat di satu video gitu, dia bilang, ekonomi digital harusnya menciptakan ekonomi baru tanpa membunuh ekonomi lama. Jadi saya mau coba artiin pemikirannya beliau. Misalnya dengan TikTok masuk, bilang kan narasinya UMKM terancam. Korelasinya menurut saya adalah barang yang terlalu murah. Lama-lama konsumen yang biasa di offline, di UMKM, pelan-pelan ke online semua, pelan-pelan. Ditinggal dong, karena di online jauh lebih murah, jauh lebih bagus, jauh lebih apa. Dan itu kalau terlalu cepat dan dibiarkan terlalu lama, menurut saya behavior-nya bakal stick. Behavior konsumen itu bakal semuanya pindah dari UMKM offline ke online gitu. Nanti ada yang bilang, aduh UMKM harus adjust dong, mereka harus belajar digitalisasi gitu. Lebih mudah dikatakan dibanding dilakukan.
Saya first hand ngelatih orang yang benar-benar dari pendidikan SMP gitu, sampai ngerti Instagram, ngerti marketplace, ngerti e-commerce, itu butuh waktu yang lumayan lama gitu. Jadi kalau saya lihat dari perspektif asumsi ya, perspektif dari pemerintah adalah harus di slow down the process. Gimana cara semuanya catch up dulu, mengejar, gimana cara gak ada yang tertinggal, dan harus dijaga barang-barangnya itu tidak, menurut saya concern yang paling utama tuh barang-barangnya tidak predatory. Karena cepat atau lambat, dikasih satu tempat barangnya sangat murah, semua bakal ke sana. Yang lama-lama ini ditinggalkan. Sedangkan menurut konsultan digital sendiri, penutupan TikTok Shop ini sebenarnya langkah pemerintah untuk membantu agar perkembangan ini tidak terlalu cepat, itu memperlambatnya. Karena ketika online shop mulai merambah dan para pelaku offline shop tidak bisa mengikuti, maka pelaku offline shop sendiri akan mulai mati. Karena para konsumen akhirnya akan lebih memilih ke online shop. Kalau 10 November TikTok Shop bakal beroperasi lagi itu udah izinnya udah ada Pak? Belum. Saya juga belum dengar. Belum. Ya tentu kalau ada, jadi kita sekali lagi tidak melarang, kita menata. Kalau ada yang ingin mengurus, pemerintah tugasnya melayani, kita akan layani. Tapi ya harus ikut pemerintah. Dan saya terima kasih, TikTok sudah kirim surat ikut aturan pemerintah. Mengenai beredarnya rumor tentang kembalinya TikTok Shop pada 10 November ditulis oleh Menteri Perdagangan Indonesia yaitu Zulkifli Hasan, hal itu belum disampaikan oleh pihak TikTok Shop sendiri, dan Menteri sendiri pun belum menerima pengajuan izin tersebut. Dan mengenai apa yang harus kita lakukan jika benar adanya akan kembali TikTok Shop pada 10 November tersebut, sebagai dari sisi penjual TikTok Shop sendiri, penjual yang berada pada social commerce TikTok Shop sendiri, tentunya sangat bahagia karena bisa mulai bisnisnya kembali dan bisa mulai menjual barang dagangannya. Sedangkan untuk para pedagang dan pemerintah sendiri, mereka diberi tugas baru, yaitu bagaimana cara mereka untuk agar bisa mengikuti perkembangan dari social commerce ini. Mulai dari pemerintah membantu para pelaku UMKM offline bagaimana memberi sosialisasi tentang e-commerce online ini, social commerce. Dan para pedagang juga harus bisa mengikuti perkembangan ini agar tidak menghambat jalannya perdagangan UMKM di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.